Selamat datang saudaraku dalam kisah penciptaan yang terindah, sebuah catatan dari awal mula segalanya. Setelah Tuhan Allah membentuk manusia, Ia tidak meninggalkannya begitu saja di tanah yang kering. Kasih-Nya begitu besar, sehingga Ia menanam sebuah taman, sebuah tempat yang tak tertandingi keindahannya. Di sebelah timur wilayah yang disebut Eden, di sanalah di Taman Eden yang subur ditempatkannya manusia yang telah Ia bentuk itu. Di tengah-tengah taman yang sempurna itu, berdiri dua pohon dengan makna yang mendalam. Air adalah kehidupan, dan dari Eden mengalirlah sebuah sungai besar yang membasahi taman itu. Sungai ini kemudian bercabang menjadi 4 hulu yang perkasa. Yang pertama Sungai Pison, yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Sebuah negeri yang kaya akan emas murni, damar bedolah, dan batu krisopras. Yang kedua Sungai Gihan yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Yang ketiga Sungai Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat Sungai Efrat. Seluruh taman itu adalah lambang kemewahan dan kesempurnaan. Sebuah tempat yang disediakan Allah bagi manusia untuk hidup dalam kelimpahan dan sukacita. Tuhan Allah kemudian menempatkan manusia itu yang kita kenal sebagai Adam di dalam Taman Eden. Tujuan penempatan ini bukanlah untuk bermalas-malasan, melainkan sebuah misi yang mulia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam diberi tugas pertama dan terpenting menjadi pengurus, penjaga, dan pelayan atas ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Lalu Tuhan Allah memberikan sebuah perintah, sebuah batasan yang sederhana namun vital. Sebuah ujian ketaatan, kata Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Meskipun Adam memiliki taman yang indah dan tugas yang mulia, Tuhan Allah melihat sebuah kekurangan. Ia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Sebelum mewujudkan rencananya, Tuhan Allah membawa setiap binatang di padang dan setiap burung di udara yang telah dibentuknya dari tanah untuk dibawa kepada Adam. Tugas Adam adalah memberi nama. Bayangkan Adam di tengah parade ciptaan yang luar biasa, singa yang agung, burung yang berwarna-warni, hingga serangga terkecil. Dan Adam memberikan nama untuk setiap jenis makhluk hidup itu, demikianlah manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Adam melihat pasangan demi pasangan di antara para binatang, namun tidak ada satupun yang setara. Tidak ada satupun yang bisa menjadi penolong yang sepadan. Seorang rekan yang memiliki martabat dan kedudukan yang sama dengannya. Kebutuhan akan relasi yang intim dan setara tetap belum terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan Adam, Tuhan Allah melakukan sesuatu. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Adam terlelap dalam tidur yang sangat dalam, sementara Allah melakukan operasi ilahi. Dari tulang rusuk yang diambilnya itu, sebuah bagian yang dekat dengan hati, dan di bawah perlindungan lengan, Tuhan Allah membentuk seorang perempuan. Setelah terbentuk sempurna, Tuhan Allah membawanya kepada Adam. Ketika Adam terbangun dan melihat makhluk baru yang luar biasa ini, ia langsung mengenali esensinya. Ia menyambutnya dengan sorak kegembiraan yang penuh puisi. Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ini adalah momen pernikahan pertama, penetapan ilahi tentang ikatan suami dan istri. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam kesatuan ini, mereka menjadi cerminan sempurna dari citra Allah. Sebuah komunitas yang utuh, dan begitulah keadaan mereka di awal. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu, tidak ada rasa malu, tidak ada kecurigaan, hanya keintiman yang murni dan tulus di hadapan Allah.
dan di hadapan satu sama lain. Sebuah awal yang sempurna, di mana hidup, tugas, dan relasi berpadu dalam keharmonisan Taman Eden.